Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, anak-anak. Pagi ini kita belajar tematik. Kita masuk ke tema 2 ya. Masuk ke tema 2, kita langsung masuk di subtema 1. Tema 2. Tema 2 judulnya adalah udara bersih bagi kesehatan. Kita masuk ke subtema 1 yaitu cara tubuh mengolah udara bersih. Yuk, kita buka bukunya sama-sama ya. Itu ada gambar ayam, ada gambar apa lagi tuh? Angsa, kambing, hewan-hewan yang biasa dipelihara oleh manusia. Membaca sendiri ya. Di pembelajaran 1, kita ada teks yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Itu bisa kamu baca Dayu dan Ikan Hias. Nah, itu kamu boleh membacanya. Ada beberapa pertanyaan yang ada di halaman 3 ya. Kamu bisa menjawabnya untuk mencari apa itu yang disebut dengan mind map atau peta pikiran. Peta pikiran ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sebuah teks bacaan. Selanjutnya, kita lanjutkan ke pernapasan. Kita mempelajari pernapasan pada hewan. Karena di situ, di atas tadi, coba kita buka lagi. Di bagian bawah ada pertanyaan apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan hiasnya. Nah, yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan hiasnya, tadi di teks yang bagian atas jawabannya yaitu ikannya, mulutnya terbuka dan menutup. Kenapa kok mulut ikan itu terbuka dan menutup? Lah, apa yuk jawabannya? Betul sekali. Ikan itu menggunakan mulutnya juga untuk membuka insang untuk bernapas pada ikan. Lah, sekarang kita mempelajari tentang pernapasan pada hewan. Yang pertama yaitu pernapasan hewan, yaitu pada hewan cacing tanah. Cacing tanah di situ ada penjelasannya. Cacing tanah itu bernapas menggunakan permukaan kulit. Kamu baca? Cacing tanah membuat kulitnya sebagai alat pernapasannya. Kamu baca sendiri. Yang kedua yaitu serangga. Serangga bernapas menggunakan trakea. Itu sudah ada penjelasannya. Yang ketiga yaitu ikan. Nah, tadi seperti yang di atas sudah dianu. Ikan bernapas menggunakan insang. Lah, apa kaitannya dengan mulut yang membuka dan menutup? Jawabannya ada di halaman 6. Di halaman 6 dijelaskan untuk memperoleh cukup oksigen mulut ikan dan insang bersama-sama seperti pompa isap air. Selanjutnya kamu baca sendiri untuk mendapatkan jawaban mengapa mulut ikan bergerak-gerak menutup dan membuka saat ikan bernapas. Padahal penapasan ikan menggunakan insang karena insang itu ada di bagian mana? Ayo, kamu tahu jawabannya dengan membaca. Yang keempat yaitu hewan amfibi seperti katak. Katak termasuk hewan amfibi. Kenapa kok dinamakan seperti itu? Nah, saat masih kecil, katak itu berupa kecebong. Kecebong nanti dia akan bernapas menggunakan insang. Lalu kalau sudah menjadi katak dewasa, dia akan bernapas menggunakan paru-paru dan kulitnya. Kita lanjut ke yang kelima yaitu reptil. Alat pernapasan pada reptil. Apa saja yang termasuk dengan reptil? Contohnya ada ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Mereka bernapas menggunakan paru-paru. Selanjutnya, hewan yang selanjutnya yaitu burung. Burung bernapas pula dengan paru-paru. Kamu mengetahui ini, kamu baca dulu. Jangan sampai tidak membaca. Bu Sita hanya memberikan poin-poinnya saja. Jadi nanti kamu tetap membaca. Burung bernapas dengan paru-paru. Nah, tapi bagaimana caranya? Burung juga mempunyai trakea. Nanti kamu baca juga di mana itu letak trakea pada burung.
Kamu dapat mengetahuinya dengan cara membaca buku temamu. Buka buku temamu, jangan hanya digunakan untuk bantal di rumah. Yang terakhir yaitu yang ketujuh yaitu sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia itu apa saja, Nak? Ya ada di sekitar kita, contohnya ada kambing, sapi, kuda, dan lain-lain. Dia bernapas juga dengan paru-paru. Organnya mirip dengan manusia. Nah, kita sudah selesai mempelajari tentang subtema 1. Kita lanjutkan langsung ke subtema 2. Subtema 2 ini pernapasan manusia. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang pernapasan pada hewan, kita sekarang mempelajari tentang sistem pernapasan pada manusia. Manusia punya hidung untuk bernapas. Manusia juga untuk punya faring. Nah, faring itu ada di mana? Nah, cari, ada laring di situ. Ada nomor 4, ada trakea juga. Ada bronkusnya, ada bronchiolusnya, ada alveolusnya. Lah, semua itu kalau diringkas, jadi manusia memerlukan paru-paru untuk bernapas. Paru-paru ada di mana? Ayo, dilihat lagi bukunya, kita baca sama-sama. Jadi pernapasan manusia itu adalah paru-paru. Tugasmu hari ini yaitu membuat pertanyaan-pertanyaan dari kata tanya apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana di halaman 16 sampai halaman berapa ya ini? Oh, sampai halaman 18. Kerjakan di buku tulismu, Nak. Selamat mengerjakan. Bye-bye. Kalau ada yang ditanyakan, boleh langsung WhatsApp Japri Busita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.